Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ya. Berarti ini udah ini dong. Udah 5 menit lagi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina al-mustafa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas kita di bulan Ramadan ini. Kita bisa melaksanakan saum, kita bisa melaksanakan qiyam Ramadan, kita juga bisa tilawah, banyak tilawah di bulan Ramadan di sela-sela kegiatan kita di Albina yang sedang menjalani ujian. Tentu harapan kita adalah bahwasanya segenap amalan yang sudah kita laksanakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya agar di sisa bulan Ramadan ke depan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita kemudahan untuk mengisinya dengan berbagai macam ketaatan. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang setia menapaki sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Sebelum melanjutkan, bagaimana kabar semuanya hari ini? Masih full saumnya? Alhamdulillah. Saum hari keberapa kita hari ini? 13. Berapa hari lagi mau pulang? Semangat ya. Baik. Di kesempatan sore hari ini Ustaz kembali mendapatkan amanah untuk duduk bersama antum ya, berbagi sharing semangat, sharing juga ya, hal-hal yang mungkin mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk Ustadz sendiri, dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk antum ya. Tadi menjelang zuhur Ustadz dihubungi, diminta untuk mengisi apa kegiatan kita sore hari ini? Taklim ya. Taklim apa gitu? Daurah ya, daurah Ramadaniyah sore ini. Bisa diminta mau ngasih judul apa? Wah, saya cari-carilah mana judul yang sekiranya mudah ya, untuk disampaikan dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat. Maka materi yang menurut Ustadz mudah untuk disampaikan adalah materi yang sama dengan materi kemarin. Tentang apa?
kisah. Ya. Maka kita akan membawakan kisah yang lain dari kisah-kisah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi bukan kisah sembarang kisah, bukan kisah dari negeri antah berantah gitu. Bukan kisah yang tidak memiliki faidah, tapi kisah yang benar-benar bermakna, bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Kan banyak kisah-kisah yang berasal dari antah berantah, tidak jelas apa hikmahnya, itu banyak. Ya beda. Misal ada kisah, ini dongeng sih sebenarnya jatuh. Ya. Kisah dari out of nowhere gitu ya. Dari apa artinya out of nowhere? Dari negeri antah berantah. Katanya ada, ini karena negeri antah berantah, katanya ada dewa. Dewanya buang air kecil. Dewanya pipis. Nah, pipisnya dewa ini kan menggenang. Ada babi lewat ke situ. Babinya kemudian minum dari genangan yang tercampur dengan kencingnya dewa. Karena babi tersebut kemudian meminum air yang ada kencing dewa, babinya hamil. Ya. Setelah hamil melahirkan, dan yang lahir adalah seorang anak perempuan. Anak perempuan ini setelah beranjak dewasa, dia menikah dengan seekor anjing. Ya. Ada yang tahu kisah ini, kisah apa? Dari pernikahan anak perempuan ini, bayi dari babi ini, ya, yang nikah dengan anjing, lahirlah seorang anak laki-laki. Ya. Anak laki-laki ini, ya, kemudian, ya, singkat cerita lah, melakukan kesalahan yang membuat ibunya marah sampai oleh ibunya diusir. Anaknya merantau. Pulang lagi sudah tumbuh dewasa, ibunya masih muda belia. Tidak mengenali bahwasanya ya ibunya itu masih muda. Akhirnya jatuh cinta kepada ibunya. Tahu kan? Tahu ujung dari kisah ini kemana? Apa? Ini sejarah Gunung Tangkuban Perahu. Gitu. Aneh gak? Apa manfaatnya? Apa hikmahnya? Gitu. Sampai-sampai di internet ada netizen yang komentar, ya, dari kisah tersebut muncul pertanyaan. Apa pertanyaannya? Narkoba apa yang digunakan oleh pengarang kisah tersebut? Saking gak masuk akalnya, ya, itu kisah-kisah di luar sana, ya, yang tidak jelas, gak logis, dan juga tidak ada hikmah manfaat di balik kisah tersebut.
Sementara yang akan kita bahas adalah kisah yang benar-benar syarat akan makna. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian angkat dan ceritakan kepada kita di dalam Al-Qur'an. Apa kisah ini? Yaitu kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surat Al-Qasas dari mulai ayat 76. Surat apa? Al-Qasas. Dimulai dari ayat berapa? 76. Ada yang hafal? Mana ini anak SMA? Yang Ustaz lihat ya, adalah lautan anak SMP. Ada yang hafal Al-Qasas 76? Aduh, yang mana ya Ustaz? Ya, belum nyampe hafalan saya. Saya masih menghafal juz amma, saya masih menghafal juz 29, saya masih menghafal 28. Maka kita akan baca sama-sama Al-Qasas ayat 76. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita ada satu sosok yang mana sosok ini namanya adalah Qarun. Pernah mendengar nama Qarun? Oh, sering katanya tuh, bukan pernah. Dalam beberapa penjelasan ulama, Qarun ini punya banyak privilege. Bahasa anak sekarangnya punya banyak privilege. Satu, Qarun itu kana min qaumi Musa. Allah Subhanahu wa taala tidak menggambarkannya secara general. Allah tidak mengatakan Qarun kana min Bani Israel. Qarun itu berasal dari Bani Israel, tidak mengatakan demikian. Sekalipun benar bahwasanya Qarun itu adalah Bani Israel, tetapi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kana Qarun, inna Qaruna kana min qaumi Musa, menunjukkan ada kedekatan posisi dengan Nabi Musa. Jadi bukan sembarang Bani Israel, bahkan ini termasuk dari kalau bolehlah kita bilang ini adalah kalangan elit, klan elitnya Bani Israel. Kenapa Ustadz sebut demikian? Ini ada juga ya penjelasan di beberapa literatur. Jadi Ustadz coba merujuk dulu, baca dulu. Ustadz tadi baca itu dari setengah dua sampai jam 3.20. Ustadz ngumpulin dulu nih materi yang mau Ustadz sampaikan ke antum, biar apa yang Ustadz sampaikan itu ada basis ilmunya, bukan hanya Ustadz ngarang-ngarang, tidak ya. Karena amanahnya besar, pertanggungjawabannya besar. Jadi dari setengah dua Ustadz baca dulu, coba cari referensi dari berbagai macam literatur yang ada. Nah, dari apa yang Ustadz baca tadi, kenapa Ustadz mengatakan ada kedekatan dengan Nabi Musa sampai-sampai oleh Allah Subhanahu wa taala digambarkannya itu bukan sekedar Qarun itu dari kalangan Bani Israel, tidak hanya demikian.
Tapi kata Allah, Qarun itu dari kaumnya Musa, didekatkan oleh Allah dengan Nabi Musa. Karena ternyata mayoritas ahli tafsir mengatakan Qarun adalah ibnu ammi Musa alaihi salam. Pertanyaannya, sebutkan terjemah dari 3 kata ini dalam bahasa Indonesia yang artinya jadi satu kata. Ibnu ammi Musa. Siapanya Nabi Musa? Sepupu. Ibnu apa? Anak. Ammi paman. Anak pamannya Nabi Musa. Berarti siapanya Nabi Musa? Sepupu. Jadi menunjukkan kedekatan Qarun dengan Fir'aun, dengan Nabi Musa alaihi salam. Karena ternyata Qarun itu menurut mayoritas ahli tafsir merupakan sepupunya Nabi Musa. Privilege pertama. Ya. Jadi punya klan ini termasuk klan yang jajaran elit. Kita tahu Bani Israel itu merujuk kepada Nabi siapa? Yang disebut dengan Israel itu siapa? Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub punya berapa putra? 12. Nah, keturunan dari 12 putra Nabi Yakub alaihi salam inilah yang kemudian disebut sebagai Bani Israel. Apa artinya Bani? Keturunan. Ya, anak-anaknya Israel, keturunannya Israel. Jadi berasal dari 12 putra Nabi. Nabi siapa? Nabi Yakub alaihi salam. Dan dari 12 klan ini, kalau kita sebutkan jadi klan aja, ya, ada yang hafal nama-namanya? 12. Bisa dikasih hadiah, bisa juga nggak hafal. Ya. 12 putra Nabi Yakub yang kita kenal siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Adiknya siapa? Benjamin. Ya. Itu satu ayah, satu ibu. Satu ayah beda ibu ada 10. Dan ada satu dari anaknya Nabi Yakub alaihi salam yang keturunannya ini banyak melahirkan nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel. Nabi Musa dan Nabi Harun ini berasal dari klan ini, kalaulah kita boleh sebut sebagai klan. Klan apa namanya? Siapa nama putra Nabi Yakub yang banyak melahirkan nabi dan rasul? Siapa? Kalau dalam bahasa Arab itu disebutnya Lawi atau Lewi, atau dalam bahasa Inggris biasanya menjadi Levi, Levi. Ya. Saking spesialnya klan ini, sampai-sampai kalau antum, jangan deh ya. Kalau kemudian dilihat di Bible, ya di Bible sono, itu ada satu surat. Ya, kita sebut surat aja kita biar lebih familiar. Di Bible itu ada satu surat yang namanya The Levitican. Kalau di dalam bahasa Indonesia, Bible bahasa Indonesia, nama suratnya itu adalah Bangsa Lewi. Jadi sampai ada surat tersendiri Bangsa Lewi, Levitikan, menunjukkan ini klan elit gitu. Dan Nabi Musa berasal dari situ. Nabi Musa berasal dari situ, otomatis apa? Qarun pun berasal dari situ. Privilege yang pertama, ya, berasal dari klan terpandang. Yang kedua,
Dalam beberapa literatur disebutkan Qarun ini punya penampilan yang rupawan. Jadi berasal dari klan elit, secara fisik rupawan, ya. Jadi good looking. Coba, nasabnya terhormat, fisiknya good looking, sampai-sampai dalam beberapa literatur Qarun ini punya panggilan lain, namanya Al-Munawwar. Apa kira-kira artinya? Yang bercahaya, ya. Jadi shining, beliau itu, Qarun itu shining, ya. Bercahaya, munawwar. 3 nih privilege yang lain yang dimiliki oleh yang Allah berikan kepada Qarun. Dalam beberapa literatur itu disebutkan Qarun itu adalah a'lamun nasi bit Taurah. Jadi dia itu memiliki literasi yang tinggi, cerdas. Coba bayangkan, ya. Satu, berasal dari keluarga terpandang. 2, diberikan fisik yang good looking. Diberikan kognitif, kemampuan berpikir yang mumpuni, cerdas. Luar biasa. Tapi kalau kita kemudian melihat Allah menyebutkan Qarun ini tidak di satu tempat saja, tidak dalam surat Al-Qasas 76 saja. Dalam surat yang lain Allah juga menyebut Qarun. Tapi di dalam surat yang lain Allah sandingkan Qarun itu dengan siapa? Dengan Fir'aun, dengan Haman. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Qarun, Fir'aun, Haman dan juga Qarun. Yang mana Qarun beriman atau kafir? Kafir. Haman beriman atau kafir? Kafir. Kalau disebutkan bersama 2 orang kafir, berarti status Qarun adalah kafir juga. Maka pertanyaannya, apa yang merubah Qarun dari kondisi awalnya kana min qaumi Musa, dulunya adalah kaumnya Nabi Musa, keluarga Nabi Musa, otomatis ikut dengan keyakinan Nabi Musa. Tapi kenapa kemudian berubah haluan menjadi barisan yang berseberangan dengan barisannya Nabi Musa alaihissalam? Apa yang merubah Fir'aun? Salah. Astagfirullahaladzim. Apa yang merubah Qarun? Maka itu yang akan kita coba bahas. Di mana penjelasannya? Di dalam surat Al-Qasas tadi Allah ceritakan kepada kita apa yang menjadikan Fir'aun lagi. Ya. Kita lebih familiar dengan Fir'aun gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ceritakan apa yang merubah Qarun dari asalnya berada di sudut kanan berganti posisi menjadi ada di sudut kiri, di barisan kanan asalnya, ternyata di akhir hayatnya berada di barisan kiri. Maka Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita, kira-kira ada manfaatnya tidak? Tentu
agar kita bisa mengambil pelajaran. Jangan mengambil jalan yang sama dengan jalan yang sudah ditempuh oleh siapa? Qarun. Maka Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun, ya, dulunya itu termasuk kaum Nabi Musa, tetapi dia berlaku aniaya terhadap mereka. Dia berlaku bagho. Apa artinya bagho? Zolim. Tapi lebih dari zolim. Ya, bagho itu menggunakan kekuasaan, menggunakan apa yang dia miliki untuk melakukan tindakan kezoliman terhadap orang lain. Jadi privilege yang dia miliki, dia gunakan untuk apa? Menzolimi orang lain. Orang yang gak punya privilege bisa zolim gak? Bisa. Ya. Kan zolim itu secara bahasa apa? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Gitu. Makanya kemudian Allah menggunakan kata apa? Fabagho. Allah tidak menggunakan kata zalama. Makanya pentingnya kita belajar apa? Bahasa Arab. Agar pesan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, kita bisa benar-benar menerimanya secara baik dan juga tepat. Karena kalau kita gunakan terjemah, kadang-kadang nggak dapat feel-nya itu. Biar dapat feel-nya, kita harus menguasai bahasa asli dari buku yang kita baca. Mau baca bahasa apa? Ya. Oleh karenanya, manfaatkan nih keberadaan antum di Albina ini, manfaatkan, targetkan. Sebelum lulus dari Albina harus menguasai setidaknya 2 bahasa. 2 bahasa asing. Bahasa apa? Bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Ya. Jadi targetkan, punya target, saya harus bisa menguasai bahasa Arab dan juga bisa bahasa Inggris sebelum saya purna tugas di Albina, selesai studi di Albina. Siap punya target seperti itu? Mumpung masih SMP nih, gitu. Yang SMA, ya, insya Allah sudah punya lah bekal itu, tinggal di upgrade lagi. Ini yang SMP nih. Targetkan, saya ingin bisa bahasa Arab, saya ingin bisa bahasa Inggris. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, fabagha alaihim, tidak mengatakan fadhalama, menunjukkan bahwasanya privilege yang dimiliki oleh Qarun ini justru dia gunakan untuk menindas orang lain. Ya, semena-mena berbuat semena-mena, ya, kepada orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan. Kata Allah, wa atainahu. Nih, Allah tekankan di awal-awal nih, sebelum Allah melanjutkan lebih jauh, Allah tekankan. Wa atainahu. Apa artinya? Apa artinya? Wa atainahu. Apa artinya? Unais, apa artinya? Dan kami berikan kepadanya. Kami berikan kepadanya. Ini nilai tauhid.
nilai akidah. Kalau kita melenceng, terpeleset, tergelincir di nilai ini, wassalam. Allah mengingatkan kita sebelum melanjutkan kepada kisah Qarun. Allah ingatkan, wa atainahu, kami telah memberikan kepada Qarun, agar kita ingat bahwasanya apa yang dimiliki oleh Qarun itu hakikatnya apa? Pemberian dari Allah. Agar kita pun bisa mengambil pelajaran bahwa apa yang kita miliki saat ini itu pun semuanya merupakan anugerah pemberian dari Allah. Santri-santri yang cerdas banyak, masya Allah. Santri Albina itu masya Allah cerdas-cerdas. Percaya enggak? Kalau enggak cerdas enggak akan diterima di Albina. Ketika antum diterima di Albina berarti antum cerdas. Maka santri-santri yang cerdas harus ingat bahwa kecerdasan yang dimiliki itu bukan diperoleh dari hasil usaha sendiri, tetapi kita cerdas, antum cerdas itu karena apa? Karena apa? Karena anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang ketika kita lahir membekali kita dengan kecerdasan. Yang Allah berikan kelebihan lain. Ada banyak santri yang punya kelebihan, keterampilan, skill. Ada santri yang masya Allah ya, sudah dari lahir punya keterampilan public speaking, bagus nih bicara di depannya, itu banyak Ustaz temukan. Kecil-kecil udah berani berbicara di depan, kecil-kecil ketika berbicara runut bahasanya, itu masya Allah. Dapat dari mana itu? Wa ataina, anugerah pemberian dari Allah. Ingat itu. Kita tergelincir di sini, selesai kisah kita. Ya. Maka ini nilai akidah bahwa apa yang dimiliki oleh Qarun merupakan anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aduh, udah jam segini. Biasanya jam segini udah selesai, ini baru mulai. Ya kita perkuik saja. Kata Allah, wa atainahu minal kunuz, dan kami berikan kepada Qarun perbendaharaan harta. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala kasih Qarun kekayaan. Allah jelaskan nih kekayaannya, tapi Allah jelaskan dengan cara yang membuat kita berimajinasi, membayangkan betapa dahsyat kekayaan yang dimiliki oleh Qarun. Kata Allah, yang mana ma inna mafatihahu, kunci-kuncinya saja. Jadi yang Allah sebutkan nih hartanya saja, uangnya saja. Allah enggak sebut aset tanahnya, aset ternaknya, aset kendaraannya, enggak. Allah hanya sebut apa? Hartanya saja. Kalau bahasa kitanya uangnya saja. Uangnya disimpan di gudang, ya. Yang gudangnya itu biar aman kan dipasangin kunci. Kuncinya itu ma inna mafatihahu latanu bil usbah. Berat dipikul, untuk bawa kuncinya saja berat. Bukan dalam artian kuncinya besar. Ya, kunci rata-rata sama. Tapi menggambarkan apa? Banyak. Kalau banyak kuncinya berarti banyak gudangnya juga. Kita bahasakan dengan bahasa yang mungkin bisa lebih relate dengan bahasa kita sekarang.
Ya, kunci kekayaan seseorang zaman sekarang apa? Kartu ATM. Gitu. Jadi Qarun itu punya kartu ATM, bahkan mungkin black card. Ya, ini nasabah prioritas nih, punya black card. Black cardnya itu kalau disimpan di satu peti, ya. Black cardnya itu kalaulah disimpan di sebuah peti, petinya itu hanya bisa dipikul, dan itu pun ketika dipikulnya, diangkatnya dengan penuh kesusahan berat. Tanu'u itu na'ayanu'u itu adalah ketika diangkat masih miring gitu. Jadi sekalipun dipikul itu masih sampai membuat orang yang memikulnya itu tidak bisa tegak. Berapa yang mikulnya? Bukan satu. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tanu'u bil usbah. Ya. Yang memikulnya itu sejumlah usbah. Usbah itu bilangan dalam bahasa Arab. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah sebut enggak kata usbah ini? Selain di dalam surat Al-Qasas 7776 ini, Allah sebutkan di surat lain. Ada di surat Yusuf misalkan. Ya. Allah ceritakan kepada kita perkataan saudaranya Nabi Yusuf. Kata mereka, idh qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Kata mereka, ayah kita nih lebih sayang kepada Yusuf dan juga saudaranya dibandingkan kita, melebihi sayangnya kepada kita, padahal kita itu usbah. Tadi Ustaz ulang, berapa putranya Nabi Yakub? 12. Dikurangi la Yusufu wa akhu, dikurangi 2, berarti berapa? 10. Jadi Allah gambarkan dalam surat Yusuf usbah itu 10. Ya. Tapi kalau kita rujuk dalam bahasa, usbah itu dari 3 sampai 10. Jadi bisa. Ya. Kalau dalam surat Yusuf 10, bayangkan. Kotaknya isinya kartu ATM black card ditumpuk, disatukan, itu hanya bisa diangkut oleh 10 orang, itu pun diangkutnya dengan penuh kesusahan. Wajar Ustaz, gak ada yang aneh ya. Toh yang ngangkutnya juga orang-orang yang letoy, tahu letoy ya. 10 tapi letoy gitu, wajar Ustaz ya. Wajar juga, wajar aja mereka kesusahan ngangkatnya, orang badannya kurus-kurus letoy. Enggak. Kata Allah Subhanahu wa taala, latanu bil usbah ulil quwwah, yang memiliki kekuatan. Kita bayangkan dengan angka maksimal 10 orang, badannya gede-gede, tapi ngangkut itu peti yang isinya kunci gudang-gudang hartanya Qarun, itu mereka masih kesusahan. Itu baru uangnya saja. Ya. Jadi dari situ akar masalahnya. Akar masalahnya ketika Qarun Allah berikan harta yang melimpah. Pertanyaannya, menjadi orang kaya salah atau tidak? Kan berarti Qarun di sini jadi orang kaya. Ya. Akar masalahnya ketika Qarun menjadi orang kaya, berarti menjadi orang kaya salah dong. Apakah demikian? Tidak. Jadi orang kaya tidak salah. Tetapi yang salah itu adalah merespon kekayaannya seperti apa.
Kalau kelak antum jadi pengusaha kaya, nggak masalah. Tapi bagaimana antum merespon kekayaan yang Allah berikan? Ketika antum jadi pejabat, salah nggak? Jadi menteri salah atau tidak? Jadi presiden salah atau tidak? Tidak ada yang salah. Yang salah bagaimana merespon itu semua. Bagaimana perilaku antum ketika jadi menteri, bagaimana perilaku antum ketika jadi presiden. Itu. Jadi nggak ada yang salah dengan kayanya, banyak hartanya, nggak salah. Yang salah adalah ketika kita keliru merespon, bersikap terhadap kekayaan dan juga jabatan. Ya. Maka kemudian Allah melanjutkan, id qala lahu qaumuhu la tafrah. Maka diingatkan nih, ya, orang-orang yang baik itu orang-orang yang tidak membiarkan orang lain jatuh dalam kesalahan. Diingatkan oleh kaumnya Nabi Musa, diingatkan perilaku dari Qarun ini. Kata mereka, wahai Qarun, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Apa sih artinya fariha yafrahu itu? Hah? Fariha yafrahu, farhan, apa artinya? Bahagia, senang, bangga gitu. Salah enggak bahagia? Salah enggak bangga? Tidak. Senang salah enggak? Tidak. Nah, yang salah ternyata, jadi kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, nasihat dari bestinya Qarun ini, gitu ya, sebagai besti diingatkan, wahai Qarun, ya, jangan membanggakan diri dengan harta kamu. Ya. Jangan jadikan harta sebagai faktor kamu bahagia. Jadi jangan jadikan harta sebagai sebab kamu bahagia, bangga, gembira, senang. Ada harta bahagia, gak ada harta, aduh sedih, sengsara. Ada harta bangga, tidak ada harta merasa terpuruk. Jangan. La tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Jangan membanggakan diri dengan harta. Jangan jadikan harta itu sebagai sebab kamu bangga, kamu senang, kamu bahagia. Ya, ingat. Jangan jadikan materi itu sebagai faktor kita senang, nggak boleh. Dan ini yang terjadi kepada Qarun. Habis ya? Dan ya, masih banyak sebenarnya, cuman waktunya habis. Ya. Maka apa saja yang bisa kita ambil dari cerita yang belum selesai ini? 5 menit lagi ya, kita coba perkuik 5 menit lagi. Nasihat berikutnya nih. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu itu negeri akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu dari dunia. Ya. Jadi gunakan harta yang Allah titipkan kepada kamu untuk mengejar akhirat. Gunakan kecerdasan yang Allah berikan kepadamu untuk mengejar akhirat. Gunakan jabatan yang diamanahkan kepadamu untuk mengejar akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan bagian dari dunia. Kejar akhirat, jangan lupakan dunia. Ini nasihatnya. Sementara yang kita sering dengar apa? Kalimat yang sering kita dengar, jangan lupakan apa? Yang sering kita dengar, jangan lupakan akhirat. Jangan lupakan akhirat.
Padahal redaksinya adalah kejar akhirat tapi jangan lupakan dunia. Tapi yang sering kita dengar justru jangan lupakan akhir. Beda atau sama? Antum izin, ya, saya mau main game dulu. Apa kata ibu? Ya nggak apa-apa, tapi jangan lupa sholat. Beda dengan saya mau ke masjid dulu. Ya nggak apa-apa, tapi jangan lupa main. Gitu. Yang benar itu. Tapi kita kebalik ya. Jadi pesannya itu ya. Nah, kesalahan Qarun satu, ya, nilainya dia salah. Pertama tadi apa? Menjadikan faktor kebahagiaan, kesenangan, kebanggaan itu dari harta, satu. Kedua, orientasinya salah. Ya, orientasi, tahu orientasi? Harta itu gunakan untuk mengejar akhirat. Jadi satu, salah nilai. Dua, salah orientasi. Kemudian nasihat berikutnya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabgil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya. Jadi nilai yang dipegangnya salah. Bahagia kalau punya harta itu salah. Cara menggunakan hartanya salah. Kemudian tidak ihsan, tidak berbuat baik, dan justru malah melakukan tindakan yang kontraproduktif, berbuat kerusakan di muka bumi ini. Inilah yang terjadi kepada Qarun, dan masih panjang lagi. Intinya bahwasanya Qarun itu salah dalam merespon apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, responnya seperti apa? Itu di ayat setelahnya, ini panjang. Ya. Maka jangan sampai kita keliru, salah dalam merespon apa yang Allah berikan kepada kita ketika kita diberikan kecerdasan. Maka jangan salah meresponnya. Ya, gimana cara salah merespon itu? Kita cerdas, kita pintar, ya. Kemudian kita dalam ujian ngasih contekan kepada orang lain. Itu salah, itu orientasinya. Salah itu responnya. Ya. Salah. Kita dikasih kekuatan, masih muda nih, antum masih muda, masih belasan tahun. Ya. Tapi keliru dalam merespon kekuatan fisik yang Allah berikan dengan cara apa? Sholat tarawih ogah-ogahan. Ustaz pernah sholat di sebelah sana, di belakang sono terdengar sampai salam malah ngobrol. Ustaz dengar tuh. Ustaz di barisan terakhir dalam masjid. Di belakang sana terdengar santri-santri yang ngobrol sampai salam. Ustaz dengarnya di akhir, di witir-witir itu. Ya, Ustaz dengar. Dan satu hal yang Ustaz sedihkan, prihatin, itu adalah seringnya Ustaz mendapati santri di momen Ramadan yang istimewa ini, begitu salam, Ustaz lihat santri banyak yang baru berjalan dari sana ke masjid. Salam, kita udah selesai ini berjamaah, santri masih baru jalan menuju masjid. Kemana dulu? Waktu yang Allah kasih, fisik yang Allah kasih, kok diresponnya seperti itu? Sayang. Ya. Maka salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Qarun ini, jangan keliru dalam merespon apa yang menjadi anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
kalau kita ingin selamat. Demikian yang bisa disampaikan. Kuisnya yang pertama, ya, kata usbah dalam bahasa Arab merujuk bilangan berapa sampai berapa? Unais, berapa Unais? 3 sampai 10. 3 sampai 10. Betul salah? Betul. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Berikutnya, ya, kisah yang kita ceritakan ini berawal dari surat dan ayat berapa? Siapa? Siapa? Oh, FPC. Ya, silahkan. Berapa? Sebutkan saja. Surat Al-Qasas 76. Betul atau salah? Betul. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Berikutnya, sebutkan 3 serangkai yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran yang ada bersama dengan Qarun. Siapa saja? Siapa saja? 3 serangkai tersebut. 3 serangkai. Siapa saja? Hah? Apa? Kelebihan bukan, serangkai. 3 tokoh yang Allah sebutkan bareng dengan Qarun. Haman, Firaun. Masya Allah, betul. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Ya. Terakhir, Qarun itu menurut mayoritas ulama ahli tafsir, siapa yang mau jawab? Ya, ya, gamis biru. Apa jawabannya? Sepupunya Nabi Musa alaihi salam. Belum selesai tapi sudah paham arah pertanyaannya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Ya. Alhamdulillah, meskipun ceritanya belum selesai, ya, tapi ya mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Ya, benar dan kurang dan salahnya Ustadz mohon maaf. Yang benar mutlak datangnya dari Allah, yang salah dari keterbatasan ilmu yang Ustadz miliki. Ustadz akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.